أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Insya Allah kelompok ini maju, ini yang ke-8 lah, berarti 2 kali lagi, kemudian bab penutup, berarti setelah malam ini 3 kali pertemuan lagi ya, insya Allah khatam kita kitab Hilayatul Tilawah ini tadi. Dengan malam ini berarti 4 kali lah, setelahnya 3 kali lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendoakan kitab ini tadi. Amin. Silahkan dibuka kitabnya, kita baca kembali Fihrisul Ahadits An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Kita baca 3, ditandai ya. Malam ini kita baca, kita ulang secara singkat, secara pendek. Man qara'al Qur'an faqad istadrajan nubuwah. Itulah, dan 2 di bawahnya. Kemudian kita baca lagi Fihrisul A'lam dan juga Fihrisul Masadir wal Maraji'. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka kitabnya atau PDF-nya. Hadis yang pertama yang kita ulangi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia ini telah naik tingkat, yaitu tingkatan derajat kenabian. Dia membawa derajat kenabian di dalam dadanya. Tapi jangan mengaku nabi, ialah derajatnya aja kita ya kan. Jangan ya, kita kan ya nabi apa, bila yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir mengingat Allah, kemudian sholat isyraq, maka pahalanya haji tamah, tapi jangan timbul mas bayang isyraq betitel haji ya kan, ada ya kan. Kalau betitel haji ya kenapa ya sudah pahalanya dapat ya. Sama ini tadi bukan berarti menyebabkan lalu ada yang jadi nabi lagi setelah Nabi Muhammad kada, tapi derajatnya. Dan untuk memacu kita mengetahui kemuliaan mengaji menghafal itu tadi lah. Yang di bawahnya, man qara'al Qur'an yabtaghi bihi wajhallah. Siapa yang ingin itu mengaji, tujuannya itu hanya karena Allah, maka dengan tiap huruf yang dia bacanya itu, dia mendapatkan catatan satu hurufnya itu 10 kebaikan dan dihilangkan 10 kejelekan atau kejahatan. Hadis lengkapnya kalau dicek di halaman 61. Tiap hurufnya kadada yang lain yang kayak ini lah. Kalau kita nutut ilmu, ganal kada pahalanya, ganal pahalanya, ya kan? Tapi adalah janji Nabi memadahkan kepada kita. Tiap kita membaca nih, misalnya kita membaca kitab tajwidnya atau kita membaca kitab at-tibyannya, tiap huruf yang kita baca, faslun, fa-nya dihitung, shad-nya dihitung, lamnya dihitung, itu mulia tetap. Tapi bandingkan dengan kemuliaan mengaji ini tadi, yang paling mulia ya yang mengaji ini tadi. Tapi tetap kita bahajat kepada kitab-kitab yang lain itu tadi, karena lemahnya kita kada kawal langsung memahami ayat-ayat yang kita baca itu tadi ya kan. Walaupun paham nahwunya, sorofnya, kadang-kadang kita kada paham menyelam ke ayatnya itu kayak apa pemahamannya ya. Bukan berarti aja paling afdal mengaji lalu kada mau lagi membaca kitab, mengaji empat pengajian segala macam, salah paham juga itu ya kan. Bukan berarti meninggalkan pengajian yang lain, tapi untuk menyemangati mengajinya itu nah, dan menghafalnya itu lah, itunya yang ditambahi, bukan pengajian yang lain yang ditinggalkan. Bawahnya, tidak layak bagi pemikul Al-Quran itu tadi untuk ngomong-ngomong yang kada ada faedahnya dengan kelompok-kelompok lain yang omongannya itu tidak ada faedahnya. Apanya kita lah, terutama nih kadang kebanyakan nih ibu-ibu panglah, tapi kadang laki-lakian gin ada juga lah, duduk-duduk berkumpul ngopi, kadang lah ngopi tapi mudah-mudahan kada ada yang berokok, ngopi rokok tahan ya kan, padahal macam-macam. Kalau itu kada ada faedahnya, jangan lah. Kalau misalnya kalian duduk malam mengantuk bikin kopi, tapi yang diomongkan ilmu ya kan, kayak apa cara menghafal, kayak apa pahaman kitab ini, itu baik ya. Nah, tapi kalau itu kada berfaedah karena kemuliaan kalamullah yang ada pada kalian, maka jangan umpat kelompok yang itu tadi. Jangankan yang gibah ya kita lah, yang nyata kada baiknya lah. Yang pertengahan pun artinya tuh jelek kada, tapi baik kada juga.
Nah, boleh-boleh saja kita kalau berlebihan tinggalkan juga. Apalagi yang nyata jeleknya ya kan, menggibah ya kita, apalagi yang digibah keguruan misalnya ya kita ya kan, malam waktu atibian bukannya membela ya malah menyambati umpat pak ianya pulang menyambati ya kan. Itu udah kita kaji di atibian. Nah ya 3. Al-A'lam setengah halaman di halaman 405. Tokoh-tokoh al-alam jamak dari alam, makna awalnya adalah rambu-rambu atau kayak kita lampu habang, kuning, hijau. Yang dengan tokoh-tokoh ini kita tahu rambu-rambu di dalam agama kita, makanya juga dinamai dengan alam, jamaknya a'lam. Tokoh-tokoh yang pertama Ali bin Muhammad bin Ali bin Faris. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Yang di bawahnya Abu Amr Ad-Dani, wawunya kada dibaca lah Abu Amr Ad-Dani, jangan dibaca wawunya itu dan lah ada. Ingat kita udah pernah juga membicarakan apa bedanya, apa manfaatnya atau apa faedahnya waw itu tadi, udah pernah kita bicarakan apa kenapa jadi ada tapi kada dibaca, kan udah pernah kita omongkan. Imam Abu Amr Ad-Dani ini tokoh di dalam ilmu tajwid dan qiraatnya. Nama beliau adalah Utsman bin Sa'id. Utsman bin Sa'id. Bagi yang mengkaji tentang Rasul Utsmani, kitab beliau banyak yang membicarakan tentang itu, dan beliau ini tokoh yang dirugikan dalam bidang itu juga. Di bawahnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Di bawahnya Ayyad bin Musa Al-Qadhi Al-Andalusi. Qadhi Ayyad, ya kita nih masyhurnya nama beliau disebut Al-Qadhi Ayyad. Di bawahnya Ibnu Faris Al-Khayyat, Ali bin Muhammad bin Ali bin Faris. Ini udah disebutkan namanya sebelumnya, cuma kadang-kadang yang ada tanda sama dengannya tuh nah di balik yang udah disebutkan, tapi di anak di belakang sama aja. Di bawahnya pun kayak itu juga udah disebutkan juga nama beliau Al-Qasim bin Salam atau Abu Ubaid, tapi yang sebelumnya Abu Ubaidnya yang didahulukan. Di bawahnya Al-Qasim bin Firruh Asy-Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi. Bawahnya Al-Qadhi Iyad, udah juga nama beliau disebutkan. Di bawahnya lagi ini udah disebutkan juga di higanya nama beliau Ibnu Mubarak ini pas behigaan di halaman sebelumnya. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi, ya kita semalam lebihan huruf sebuting lah pas behigaan tuh di higanya. Allahu a'lam. Rujukan yang selanjutnya yang ke 111 sampai dengan 115, halaman 418. Yang pertama Al-Mustadrak Al-Sahihain karangan Al-Imam Al-Hakim. Kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim itu kan punya standar di kita untuk memilih hadis-hadis yang dikatakan punya derajat sahih, ya kan? Kalian yang mengkaji mustalahul hadis, ulumul hadis itu tahu, itu kan ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh beliau berdua, Imam Bukhari dan Imam Muslim, apa aja yang menyebabkan hadis itu kalau dikatakan sahih menurut mereka berdua. Kalau keduanya mengatakan sahih, ya itu dia yang dikatakan muttafaqun alaih. Nah, ada hadis-hadis yang kada dibuat oleh beliau berdua, tapi Imam Hakim menganggap kalau kita pandang hadis ini dengan melihat standar yang ditetapkan oleh Sidin berdua itu tadi, hadis ini mestinya terbuat ya Imam Hakim, pahamlah, tapi beliau berdua kada membuat, lalu dikumpulkan beliau dalam kitab ini. Nah itu nama kitabnya itu kelihatan yang mestinya kawat terbuat dalam golongan itu, maksudnya gitulah. Bawahnya Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, ini kandal kitabnya. Yang di bawahnya lagi Al-Masahif karangan Al-Imam lil Imam Abi Bakar Abdullah bin Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath Al-Sijistani. Di bawahnya Musannaf Ibni Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad. Musannaf Ibnu Abi Syaibah ini terkenal juga. Bawahnya
Musannaf Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Musannaf ini kitab hadis juga lah, cuma bukan kitab induk yang banyak dipakai, yang disebutkan, cuma terkenal juga kitabnya ini tadi. Kan yang paling banyak dipakai apa? Yang 6 hafal ya kalau apa ya? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Selain itu ada lagi Muwatta'nya Imam Malik, ya. Kemudian apa lagi? Musnad Imam Ahmad. Kemudian ada Ad-Darimi. Selain itu banyak lagi, di antaranya ini tadi Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan Musannaf Abdul Razak Hammam As-San'ani bin Hammam As-San'ani, kitab hadis juga. Jadi kitab hadis itu jangan dipikir yang 6 atau yang 9 itu aja lah. Itu memang yang paling diutamakan, paling tinggi Bukhari, Muslim. Mbah itu di bawahnya kalau kita tambah lagi 6, tambah lagi 9, tambah lagi kada terhitung banyak lagi kitab-kitab hadis itu tadi. Ya di yang lain pada itu yang banyak apa namanya, kalau kita hendak memakai itu yang banyak perlu diteliti apa derajat hadisnya ini tadi. Kalau Bukhari, Muslim kan kada lagi kita meneliti kan gitu. Nah, wallahu a'lam. Silahkan dibuka halaman yang menjadi lanjutan kajian kita malam ini, yaitu halaman yang ke 378 ya. 378 masalah yang ke 10 min dengan ma. 378 sampai dengan halaman 382. Kepada kelompok penyaji, silahkan untuk menyajikan kajiannya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kaidah yang al-qat'u wal waslu. Sekarang masuki masalah yang ke-10 tentang min al-jarrah ma'ama al-mausulah. Kutiat min anma bin nisa'i ayat 25, wa firrum ayat 27, wa ikhtilafu fi ayat 28, wakhtilafu fil munafikin. Tentang min dan ma ini yang disambung, yang dipisah itu hanya ada di 3 tempat. Tapi yang al munafikin ini ada perbedaan pendapat tentang dipisah dan disambungnya. Yang pasti yang dipisah itu di surah An-Nisa ayat 25 dan surah Ar-Rum ayat 28. Selain pada itu berarti disambung. Nah, sambung. Bilanya ketemu kata mimma, yang mim kemudian min kudu udah bertasydid, itu awalnya adalah min dengan ma. Ketahuilah itu ya kan. Mimma yang mim dengan mim ba alif, ma itu min dengan ma. Yang pendek pun kayak itu juga ya lah. Mimma khuliq misalnya, mimma itu apa? Itu min dengan ma. Nah, kenapa ma-nya jadi pendek? Panjang pulang gitu pandangan itu. Apa bedanya mimma dengan mimma? Nah, kenapa jadi pendek? Kayak aja gen mun ada yang bertakun misalnya, dia jawab ya kan. Lanjut ya dulu. Footnote-nya qala al-Imam Ibnul Juzairi fi Mandumah aqta'u mimma itu iqta'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqin. Pisahlah min dan ma di dalam Ar-Rum, An-Nisa, dan perbedaan pendapat tentang dalam Al-Munafikin. Dan selanjutnya an ma'ama. Nahu contohnya amma ta'malun, amma salaf, kutiat fi amma nuhu. Sedangkan yang dipisah itu hanya di ammanuhu di surah Al-A'raf ayat 166 dan disambung selain Al-A'raf itu. Ya, baik yang panjangnya ataupun yang pendeknya. Amma yang pendek apa? Gimana ada amma yang pendek? An dengan ma itu. Amma itu Ya, an-naba, awal an-naba itu amma itu dari an dengan ma juga itu. Nah, amma dari an dengan ma. Wallahu a'lam. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-mas'alatu tsaniyata asyarah. Masalah yang ke-12, an ma'aman. Quti'at an man fi amman yasha bin Nur ayat 43 dan amman tawalla di surah An-Nujum ayat 29 ittifaqan. Memisah an dari man, contohnya yang ada di surah An-Nur ayat 43 amman yasha. Ini kan ada contohnya kan kata-katanya. Ya. Kan ada nahwu ya kan? Atau misal kan ada. Kenapa? Karena memang hanya ada di tempat itu aja. Nah, itu kita ingatkan lagi kalau kata-kata di kitabnya itu keadaan yang kayak nahwu segala macam kan, kalau yang dengan ma tadi ada ya kan nahwu ya gitu. Berarti banyak di tempat lain. Tetapi kalau yang kadeda kayak ini, nah contohnya tetap memang perlu dicek lagi kan, kata penelitian ini udah dicek. Nah, jadi di tempat ini kadeda dikatakan nahwu karena memang hanya ada di yang beliau sebutkan itu aja. Kadeda di tempat lain an dengan man, dan memang kadeda yang bergabung juga lah, ain langsung mim bertasydid kadeda. Nah, itu kadeda. Ya, silakan. Ya. Amman yasha di surah An-Nur ayat 43. Yang selanjutnya amman tawalla di surah An-Nujum ayat 29, dan ini sepakat para ulama. Lihat ya, Ustaz. Al-mas'alatu tsalitsah asyarah. Masalah yang ke-13, am ma'aman. Quti'at am an man fi arba'ati mawadhi'. Misah huruf am dari man di dalam Al-Quran itu ada 4 macam atau letaknya. Contohnya ada di surah An-Nisa ayat 109, amman yakunu 'alaihim wakila. Selanjutnya amman assasa di surah At-Taubah ayat 109. Selanjutnya amman khalaqana di dalam surah As-Saffat ayat 11, dan amman ya'ti amina di surah Fussilat ayat 40. Maksudnya huruf am dengan man ini, yang mana huruf ada am itu ada huruf mim sukun itu tetap tertulis di situ, tapi tidak dibaca langsung ke huruf mim yang bertasydid. Amman langsung. Wawusilat. Wawusilat fi ma'ada dzalik. Dan selain yang ada, selain yang keempat tadi itu disambung. Nah, carikan pong contohnya. Berarti ini kan banyak. Di mana ada contohnya? Ya. Silahkan buka mushafnya halaman 382 atau di HP-nya. Download, kalau di HP kan download yang pakai cetakan lah kayak mushaf yang kalian pakai untuk menghafal riwa. Jadi kita kalau nyebut halaman enak bukanya sama ya. An-Namal lah, An-Namal awal 20. Itu contoh-contoh tuh. Mulai dari ayat ke-60-nya itu tuh, nah sudah kelihatan tuh contohnya. Amman khalaqa, amman ja'ala, amman yujibu, amman yahdikum. Itu berataan dari am atau dengan man. Nah, itu. Nah, yang lain, kalau yang lain, yang 4 ini, yang 4 yang ada di kitab itu kan dipotongnya, ya. Am dengan mannya berpagat. Kalau yang ini contohnya, ya kan, berarti pokoknya bila kada tebut dalam yang 4 itu tadi digabungnya. Nah, dan ini bolehlah kita menyalahi kita kada boleh, ya kan. Pokoknya bila hendak mengutip ayat ini lihati dulu amannya itu bergabung kan berpagat, mun kada ingat, mun kawa dihafali kan. Ya itu tadi menghafali ya kadang ngalih ya kan, apalagi menghafali berpagat atau sambungnya, ya kan. Tantangan pulang tuh mun kawa dihafali itu fadlun inallah. Mun yang kada bang, tapi kita hendak bikin makalah mengutip ayatnya, ya bukai cek nah amannya ini terbuat di mana, yang berpagat kah atau sambung, dan itu kada boleh kita menyalahinya, ya kan. Walaupun kita tahu kalau kaidah imla'nya boleh aja hendak berpagatkan, tapi kalau kita mencatat dalam makalah mengutip ayat An-Namal ayat 60 kita pagat am berpagat hanya man, kada boleh, ya kan, karena ini adalah
wahyu. Nah, tuh banyak kan contohnya di halaman itu. Sampai ke belakangnya ya juga amma yabda'ul khalqa. Amma yabda'ul khalqa. Itu dengan man juga. Nah, ingat itu kalau hendak memberikan contoh dikit ya kan. Jadi ada perbandingan kita mananya ya wa usilat fi ma'ada dzalik, dan disambung pada selain yang 4 ini tadi mananya contohnya ya kan. Nah, ini contohnya. Saja dicatat kalau hendak dicatat di dalam kitabnya itu tadi atau diingati ya kan, mudah-mudahan ingat. Punya hendak ingat bujur-bujur kan di tiap ulang hafalan tuh ulang hatamakan hafalannya. Jadi bila melihat halaman ini tuh ulang kajian, oh dulu aku ngaji Hilatul Tilawah ada tentang am dengan man ini tadi. Ya, lanjut. Lagi. Selanjutnya al-mas'alatur rabi'ata asyrata. Kullu ma'ama. Qutiat kullu an ma ittifaqan fi kulli ma sa'altumu Adalah kulluma. Adalah ayat kulluma. Adalah ya. Ada ya. Ada das. Hanya kan ada yang ada hanya kullima dengan kullama. Jadi sengaja tuh bila itu kada mengharokati, tapi kita yang mencari tahu kul dengan maknya itu. Nah, jadi yang ada kada ada kulluma, ada hanya kullama atau dengan kullima. Ya, lanjut. Wa bi khulfin anhuma fi kullama ruddu wa kullama jaa wa kullama dakhalat wa kullama ulqiya. Dan berbeda di antara dua kullama itu tadi terdapat di surah Ibrahim ayat 43 kullama ruddu. Kullama ruddu itu di mana? Surah Ibrahim Lain. lain Ustaz. Salah. Dua. An-Nisa. Ya. An-Nisa 91 Ustaz. Ya. Dan kullama jaa di surah Al-Mu'minun ayat 44, dan kullama dakhalat di surah Al-A'raf ayat 38, dan kullama ulqiya di dalam surah Al-Mulk ayat 8, dan fausilat bittifaqin fi ma addahun. Dan selainnya itu, selain yang di atas tadi bersambung. Ya, ittifaq ulama, kan Ulama. ittifaq mushaf. Tapi kalau kita melihat yang bi khulfin anhuma, bi khulfin anhu, yang artinya itu ada ikhtilaf ulama, ya ikhtilaf pendapat yang mana yang kita pakai, yang berpagat atau yang bersambung. Tinggal kita lihat di mushaf yang kita pegang aja. Nah, itu dah yang kita pegang, kita pakai. Walaupun di mushaf riwayat lain, mushaf lain ada yang khulfnya atau kebalikannya, yang kita pegang kita pakai mana yang ada di mushaf kita. Ini kitab nih mencocokkan dengan mushaf yang kita, ya kan, yang ada ikhtilafnya mana 2, 3, 4, 5 ya kan. Yang 2 yang kita pakai ada 2 ya kan, yang kita pakai yang mana yang berpagat karena di mushaf kita berpagat. 3 gitu juga, 4, 5 bang kita pakai yang bersambung karena mushaf kita memakai yang bersambung, walaupun situ ada ikhtilaf ya kan. Wabi khulfin anhuma. Kenapa ini anhuma? Yaitu anhuma, huma itu kulnya dengan maknya itu. Nah, selain pada tempat-tempat yang itu tadi ittifaq ulama, ittifaq mushaf, tidak apa bahwa itu disambung. Nah, berarti kalau menanyai pun kada boleh memandak kalau kulamanya itu bergabung. Tapi kalau berpagat, andai itu udah kawa menimbulkan pertanyaan yang kau dipahami, itu kau aja dipagat. Contohnya mana? Yang satu tadi kan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Itu ayatnya. Wa atakum min kull, menakuni gitu, boleh aja wakaf pada kata itu. Tapi andai itu bergabung, kita kada boleh memotong wakafnya gitu tadi, menanyai lah jadi penanya ujian, kada boleh dipotong. Nah, kada boleh dipotong. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu fi dan ma. Ikhtarabnal jazari al-qatta. Itu ganti harokatnya kalau yang harokatnya al-qat'a.
al-qat'a fi ahada asyara maudi'an. Yang fi dan ma itu tadi dari pendapat Ibnu Al-Jazari, al-qata' terdapat 11 tempat, antaranya yang dipotong. Ya. Fima fa'alna Tsani Al-Baqarah, wa fima atakum fil Maidah. Coba buka bang mushafnya Al-Baqarah ayat 240 tuh. Coba buka dulu. Kita buka. Pegang ayatnya. Tsani berarti yang kedua. Nah, kita coba buka ayat 240 ya. Ayat 240. Nah, kelihatanlah ayatnya itu walladzina yatawaffawna minkum. Walladzina yatawaffawna minkum. Tunggu dulu. Yang pertamanya itu yang mana? Pertamanya itu ya ayat 2, 3, 4 di halaman sebelumnya lah. Walladzina yatawaffawna minkum juga. Makanya dikatakan tsani yang kedua lah. Nah, itu maksudnya karena ada dua ayat yang sama. Yang awalnya itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Ada dua, ya kan? Ada dua, ada di halaman 38, ada di halaman 39. Ayat 2, 3, 4 dan ayat 2, 40. Lah, jadi kenapa muallifah kitab ini menyebutkan tsani untuk mengingatkan kita bahwa ini walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yang kedua yang ada di halaman 39 ayat 240. Kalau yang di pertama lihat di fima-nya. Fima-nya bergabung ya. Ayat halaman 38. Ya lah. Ya, kelihatan fima-nya bergabung. Kalau yang kedua di ayat 240 ini tadi bapagat, ya kan? Fala junaha alaikum fi bapagat ma fa'alna, nah fi bapagat hanya ma. Nah, beda dengan ayat sebelumnya. Hakikatnya kalau kaidah imla'nya dua kata yang berbeda, bapagat, ya kan? Tapi kita memakai kaidah imla lah, kada, tetap kita mengikuti ini tadi lah. Bila mengutip ayat ini tadi, perhatikan fi dengan maknya itu nah. Bapagatkah atau bergabungkah? Kada boleh diubah-ubah. Kita ingatkan lagi. Kalau kita mau ubah itu sama dengan kita mengubah bacaan hukumnya, sama yang mengganti ayat. Nah, sama hukumnya. Nah, mengganti apa yang ada di mushaf ini dengan kaidah imla sama dengan memasukkan ayat jika kita mau ubah bacaan dengan sengaja. Kalau amdan mengubahnya itu sama dengan amdan mau ubah lafal juga itu hukumnya. Nah, mau ubah fi bapagat jadi bergabung, yang bergabung jadi dipagat, sama hukumnya dengan itu. Ya, lanjut. Fima atakum di dalam surah Al-Maidah ayat 48 dan di dalam surah Al-An'am ayat 165. Dan fima uhiya di dalam surah Al-An'am ayat 145 dan fima shtahat di dalam surah Al-Anbiya ayat 102 dan di dalam dan fima afattum di dalam surah An-Nur ayat 14, fima hahuna aminin di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 146 dan fima razaqnakum di dalam surah Ar-Rum ayat 28 dan fima hum fihi yakhtalifun di dalam dan fima kanu fihi yakhtalifun di dalam surah Az-Zumar ayat 3 dan 46 dan fima la ta'lamun di dalam surah Al-Waqiah ayat 61 dan wasala ma'addaha Ma'ada, wasala ma'adaha. Ingat ada itu apa?
alat atau kata untuk pengecualian ya gitu lah. Ada. Dan selainnya itu bersambung. Iya. Jadi kalau muannats itu jamaknya bisa pakainya kita kayak hunna, kayak di yang kullima tuh nah kan fima ada hunna ya kan. Tapi bisa juga pakai tunggal perempuan fima adaha pakai ha atau hunna boleh aja. Nah, bisa aja ya tadi. Wallahu a'lam. Lanjut. Selanjutnya al-mas'alatus sadisata asyrata. Masalah yang ke-16. Lamul jar quti'at an majruriha fi arba'ati mawadhi'in. Mawadhi' itu mamnu' min as-sarf. Tunggu teman-teman. Ya, lanjut. Lamul jar quti'at an majruriha fi arba'ati mawadhi'a. Iya. Wahiyya lam jar yang dipisah atau diputuskan dari isim majrurnya ada 4 tempat, dan dia ialah fama liha ulai dalam surah An-Nisa ayat 78. Yang kedua, fama lilladzina kafaru di dalam surah Ma'arij ayat 36. Ma lihadzal kitabi di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Ma lihadzal rasuli dan di dalam surah Al-Furqan ayat 7. Wawusilat bimajruriha fima ada dzalika dan ditulis dengan majrurnya atau disambung pada yang selain itu. Iya. Jadi kalau kaidah imla'nya gabung kah bepagat kah kalau kaidah imla'? Bisa. Gabung. Gabung ya kan, adalah lam jar yang berpagat non isimnya kadada ya kan. Nah, contoh yang bergabung ayat ada. Jadi kalau dikatakan gitu minimal ada sebuting 2 buting lah contoh karena kayak gitulah. Jadi lebih lengkap kita kalau melihat contoh. Nah, bukakan contohnya lah. Carikan contoh yang bergabung, berarti banyak padahal ini. Contoh aja kita ambil dikit. Nah, halaman 212. Nah, coba buka. Namanya sama. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina. Kalau di kitab nih lilladzina ada di contoh kedua. Nah, fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in. Fama li berpagat dengan alladzina. Li dengan alladzina-nya berpagat. Ini yang di halaman 212 ini tadi. Contohnya surah Yunus ayat 26, contoh lilladzina yang lamul jarnya bergabung. Nah, lilladzina. Kalau berpagat fama lilladzina kafaru, nih alifnya alladzina-nya muncul, ya kan? Li batu muncul alladzina, walaupun alif alladzina-nya itu kada terbaca, tapi karenanya dipagat muncul. Nah, hakikatnya sama aja lilladzina juga, cuma penulisannya ini adalah wahyu yang kada boleh kita ubah-ubah. Lilladzina yang 4 ini dengan berpagat, li dengan isimnya dalam 4 tempat ini berpagat. Selain pada itu, contohnya surah Yunus ayat 26, contoh yang bergabung. Nah, itulah. Ya. Lanjut. Yang selanjutnya al-mas'alatus sabi'ata asyrata. Masalah yang ke-17. Am ma'a ma
am dengan ma. Ja'at fi ammashtamalat pada surah Al-An'am ayat 143 sampai 44, 143 dan 144, dan ammadza kuntum dalam surah An-Naml ayat 84. Warusimat bil wasli, dan ditulis dengan wasal bil wasli fihima, dan ditulis dengan wasal keduanya. Yang selanjutnya al-mas'alatu astaminatu asyrata, masalah yang ke-18. Aina ma'a ma, aina dengan ma. Rusimat bil wasli ittifaqan fi, ditulis dengan wasal yang mana ulama bersepakat pada fa aina ma tuwallu pada awal Al-Baqarah ayat 115, wa aina ma yuwajjihu di dalam surah An-Nahl ayat 76. Wakhtilaf fi, dan berbeda pandangan ulama pada, Maksud dibaca itu pakai majhulnya waqtulifa. Waktulfa fi, dan berbeda pandangan ulama pada ainama takunu di dalam surah An-Nisa ayat 78, dan ainama thuqifu dalam surah Al-Ahzab ayat 61, dan ainama kuntum dalam surah Asy-Syu'ara ayat 92. Ya, jadi aina dengan ma ini pun kita untuk pagatnya atau gabungnya dalam pengutipan ayat baik jawab final atau middle dalam makalah, gabung atau pagatnya coba cek lagi ya kan sebelum mengutip ayat-ayat ini tadi. Jadi kada boleh pakai feeling atau pakai kaidah imla aja kita. Kalau kaidah imla dua kata yang berbeda pagat ya kan itu. Jadi aina dengan maknya selalu kita anu pagat lah, padahal bagian tempat Allah inginkan penulisannya itu dengan wasal atau bergabung, itu kada boleh diubah kan. Tiap-tiap yang kita kaji ini untuk mengingatkan kita bahwa ayat-ayat yang kita kutip itu wajib kita jaga nah, wasalnya atau kotoknya wajib kita jaga pada kata-kata ini tadi. Silakan sambil lebih cepat dari yang kita duga lah ini kajiannya, ini tuntungnya auliyanya ada sambil menunggu awaliyahnya, kalau ada tanggali dulu kitabnya bagi yang punya kitab. Hari ini udah tanggal 9 lah, 9 Rabiul Akhir dah. Novembernya tanggal 23, dan catat di sholawati di ujung kajian kita ini supaya pahala sholawatnya ini jalan sampai dengan hari kiamat. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan